Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mengenal dan menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Terangilah kegelapan yang mendiami hati kami. Singkirkanlah pengertian yang salah dalam diri kami tentang firman-Mu. Dan sebagai gantinya, penuhilah kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami untuk dengan sukacita mau tunduk dan menghamba hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Maka kita diajak untuk hidup sebagai orang merdeka. Tapi mari kita jujur, di dalam kehidupan ini, salah satu hal yang paling sering disalah mengerti orang adalah soal kemerdekaan. Banyak orang menjadikan kebebasan sebagai impian, merindukannya, mengejarnya, dan ada yang mengira mereka sudah memperoleh kemerdekaannya atau kebebasannya. Namun nyatanya orang sering sekali salah sangka. Ujung-ujungnya sama sekali bukan kemerdekaan atau kebebasan yang mereka peroleh. Ini bisa kita lihat salah satunya di kisah tentang anak bungsu di perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di kitab Lukas. Dia pergi dari rumah ayahnya, membawa banyak sekali harta warisan, dan dia merasa dia sudah bisa menghirup udara kebebasan. Di tempat yang jauh sekali dari rumah bapaknya, dia berpikir dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia merasa bebas, merdeka. Bebas dari segala kewajiban yang harus dipikulnya jikalau dia tetap berada di rumah bapaknya. Dia pergi dari situ untuk mengejar kebebasan. Namun apa jadinya? Nyatanya bukan kebebasan yang dia temui. Dirinya malah berakhir dengan terpaksa menjadi budak orang lain sesudah uangnya habis difoya-foyakan. Untuk sekedar makan saja, dia tidak punya kebebasan lagi. Maka makanan babi pun akhirnya harus dia makan. Dan setelah menimbang-nimbang, dia pikir masih mending aku pulang ke rumah bapakku. Akhirnya dia pulang dengan hanya membawa satu harapan, yaitu agar kiranya bisa dijadikan budak di rumah bapaknya. Itulah cerita tentang orang yang mencoba mencari kemerdekaan, berangkat dengan gagah untuk bebas sebebas-bebasnya, tapi pulang dengan lunglai, dengan mentalitas seorang budak. Inilah yang disebut salah paham tentang kebebasan. Saudara-saudara, inti dari firman Tuhan hari ini adalah soal kebebasan atau kemerdekaan, yakni kebebasan di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kita perhatikan, mengapa di sini Rasul Petrus justru menggiring kita kepada pilihan untuk menghamba di saat kita sudah bebas? Mari kita perhatikan sekali lagi bunyi firman hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, mari kita perhatikan. Di sini kita justru disuruh untuk hidup sebagai hamba. Bukankah sungguh kontras antara kebebasan dengan sikap menghamba? Mengapa Rasul Petrus membingungkan kita? Firman ini sebenarnya soal kemerdekaan atau soal menjadi hamba? Saudara-saudara, disinilah letak kesalahmengertian kita tentang apa itu kebebasan dan apa itu sikap menghamba. Kebebasan itu tidak berarti kita terlepas dari semua ikatan kewajiban. Bebas berbuat apa saja yang kita mau. Tidak. Merdeka itu bukan berarti kita tidak punya tuan sama sekali. Tidak tunduk pada apapun dan tidak tunduk pada siapapun. Bukan itu arti merdeka. Justru sebaliknya,
Kemerdekaan itu sangat ditentukan oleh kita tunduk pada siapa. Kebebasan itu sangat ditentukan kita ini hidup mau melayani siapa. Jadi kemerdekaan dan menghamba itu justru dekat sekali hubungannya. Contoh misalnya, kita ini adalah warga negara Indonesia yang sudah merdeka. Kita hidup dalam habitat kemerdekaan. Namun apakah dalam hidup bernegara di Indonesia kita jadi bebas sebebas-bebasnya? Mari kita akui, kita bebas menggunakan fasilitas negara selama kita mau tunduk pada aturan. Perhatikan kata selama kita tunduk pada aturan. Ya, kita bebas menggunakan jalan misalnya, selama kita tunduk pada aturan lalu lintas, selama kita punya SIM dan mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itulah yang membuat kita bebas untuk berkendara dan memakai fasilitas negara. Kita bebas menggunakan busway selama kita mau tunduk pada aturannya. Di kampus pun begitu. Mahasiswa bebas menggunakan seluruh fasilitas kampus selama dia mau tunduk pada aturan yang berlaku di kampus itu. Jadi jelas bagi kita, kebebasan justru kita dapatkan ketika kita terlebih dahulu mau tunduk atau menghamba pada aturan yang berlaku. Bebas karena mau tunduk pada aturan yang berlaku. Jadi disinilah arti kemerdekaan itu. Kita berdaulat penuh memerintah diri kita untuk mau tunduk pada aturan yang berlaku. Jadi orang yang mau bebas sebebas-bebasnya justru adalah orang yang tidak merdeka sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Dia tidak berdaulat untuk menyuruh dirinya sendiri untuk mau tunduk pada aturan. Sementara orang yang tertib, orang yang mau patuh pada aturan, itulah tanda bahwa dia sudah merdeka. Karena dia berdaulat penuh untuk menyuruh dirinya untuk mau tertib. Maka sebagai orang merdeka, kita diminta untuk berdaulat penuh atas diri kita sendiri, untuk mau patuh pada aturan yang berlaku. Tapi pertanyaannya, aturan siapa yang hendak kita patuhi dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, kepada siapa kita mau menghamba dalam kemerdekaan kita itu? Maka di ayat harian ini, Rasul Petrus menyodorkan kepada kita dua jenis tuan. Tuan yang pertama adalah keinginan-keinginan daging manusia itu sendiri. Nafsunya sendiri yang condong mengajak orang itu melakukan kejahatan-kejahatan. Dan tuan yang kedua adalah Allah Bapa kita. Dalam kemerdekaan kita mau tunduk pada siapa? Kepada nafsu kita sendiri-kah? Atau kita mau menghamba kepada Allah saja? Mungkin kita bertanya, apakah tidak bisa menghamba kepada keduanya? Jawabnya tidak sama sekali. Karena tidak boleh ada dua tuan dalam satu rumah. Ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 24. Di situ Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi jelas sekali dari firman yang kita dengarkan, kalau kita mau menghamba pada keinginan daging kita, maka otomatis tidak menjadi tuan lagi atas diri kita. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika di dalam kemerdekaan kita memutuskan untuk menghamba kepada Allah, maka otomatis keinginan daging tidak lagi menjadi tuan atas diri kita. Karena kalau kita mau menjadikan keduanya tuan, diri kita sendirilah yang akan hancur. Maka mari ingat saudara-saudara, di dalam kemerdekaan kita mau menghamba kepada siapa? Tapi mari kita perhatikan, kalaupun kesannya ini adalah pilihan, namun firman Tuhan hari ini sebenarnya tidak menyuruh kita untuk memilih. Firman ini justru mengingatkan agar kita berdaulat penuh sebagai orang merdeka, menyuruh diri kita untuk menghamba pada Allah saja. Jangan pada keinginan daging kita. Karena apa? Karena perumpamaan tentang anak yang hilang tadi membantu kita untuk menemukan jawabannya. Orang yang memilih untuk menghamba pada keinginan dagingnya sendiri justru akan berakhir dengan kesengsaraan, memakan ampas babi.
Dan yang paling menyedihkan, mereka akhirnya mengemis-ngemis untuk bisa kembali menjadi hamba Bapaknya. Jadi mengapa kita harus menunggu sengsara terlebih dahulu untuk kemudian memohon-mohon kepada Allah agar mau menerima kita sebagai hambanya? Sekarang kita justru bukan sekedar hamba di hadapan Allah. Kita malah sudah diangkat menjadi anaknya. Maka hiduplah dalam kepatuhan pada peraturan Bapa kita. Karena dalam ketundukan itulah kita akan bebas sebebas-bebasnya menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang yang sudah merdeka. Tuhan sudah memerdekakan kami dari kuasa kutuk dan dosa. Maka sekarang kami berdaulat penuh. Tapi kami, di dalam kemerdekaan itu, Tuhan meminta kami untuk berdaulat penuh, menyuruh diri kami sendiri untuk tunduk kepada Tuhan, untuk menghamba kepada Tuhan saja, bukan tunduk kepada keinginan atau nafsu diri kami sendiri. Karena itulah yang terjadi kepada sebagian orang. Ketika mereka sudah merdeka, mereka menikmati kemerdekaannya dengan sebebas-bebasnya. Akhirnya, kemerdekaan itu hanya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Maka tolong kami Tuhan, di dalam kebebasan kami mau patuh dan menjadi hamba bagi Tuhan. Agar di dalam sikap menghamba itulah kami bebas sebebas-bebasnya menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.